ongoing thing. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Mia Math. Nah, hari ini aku bakal ngasih tahu tutorial mengenai aplikasi autograph untuk menyelesaikan soal volume benda putar. Nah, kemarin udah pernah aku kasih tutorialnya yang di part 1. Nah, ini di part 2 aku bakalan jawab yang B, yaitu pada sumbu Y. Oke, berputar pada sumbu Y. Nah, bagaimana caranya? Maka tonton terus videonya sampai habis. Enjoy. Autograph. Yuk langsung aja kita buka autograph ya. Kita klik autograph, itu aplikasi autograph. Saya pakai versi 5.0 ya. Nah, kemudian kita pilih yang advance ya, untuk menampilkan yang kayak kompleks gitu bilangannya. Nah, kemudian inilah tampilan utama dari autograph versi 5.0 ya. Di situ ada banyak toolbarnya. Nah, itu ada new 3D page. Kita pilihlah new 3D page untuk menampilkan gambar 3D ya. Nah, di situ udah ada kubus dengan ya sumbu, ada 3 sumbu X, Y, Z. Nah, kalau ini tampilan untuk 2D-nya 2 dimensi, dan yang untuk 1D yang seperti ini. Oke deh, langsung saja kita ke new 3D page. Inilah yang kita butuhkan. Kalau kita klik gambarnya, kita geser-geser, maka seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkanlah persamaannya. Jadi tekan enter equation di situ. Nah, kita kan berputar pada sumbu Y, maka persamaannya dalam bentuk X ya. Jadi cari persamaannya X sama dengan gitu. Nah, pada soalnya kan Y sama dengan X kuadrat, maka persamaannya X sama dengan akar Y gitu ya. Oke, kita bikin plot as to the equation gitu ya, atau dalam bentuk kartesius. Lalu tekan OK. Nah, dapat deh tampilan dari kurva yang dengan persamaan X sama dengan akar Y gitu ya. Itulah gambar garisnya. Nah, kita masukkanlah ke persamaan kedua ya, enter equationnya, ketik persamaannya dalam bentuk X sama dengan gitu ya. Nah, X sama dengan Y per 2. Nah, karena persamaan dalam soalnya kan Y sama dengan 2X ya. Nah, maka X sama dengan Y per 2 gitu. Kita balik-balikkan. Nah, jadi kurvanya seperti itu ya, berupa garis lurus. Nah, jika kita klik dan kemudian kita tahan dan kita arah-arahkan, maka bisa berputar-putar ya, bisa kita arahkan sesuai keinginan kita. Nah, seperti itu baru. Nah, kita ubah orientationnya ya. Jadi orientationnya X, Y, Z orientation. Kita pilih X, Y orientation untuk menampilkan cuma 2 koordinat kartesius saja, yaitu X dan Y. Tapi masih berupa di page 3D gitu. Jadi nanti kita tampilkanlah volumenya, perputaran bunda putarnya. Kita klik edit, kemudian select all atau Ctrl A ya untuk memblok semua. Klik object, kemudian create dan area. Nah, jadi areanya itu kita ambillah dari area integralnya ya. Nah, dari daerahnya itu nanti kita ambil daerah yang berpotongan. Kita ambil daerahnya yang jadi perpotongannya di sumbu Y gitu kan. Terhadap sumbu Y kita lihat perpotongannya di 4 sama 0 gitu kan. Jadi start pointnya 0 dan end pointnya 4 gitu ya, karena berputar pada sumbu Y. Nah, baru kita pilih rectangle left untuk membentuk kotak gitu ya daerahnya. Oke, itulah daerah-daerahnya, tapi berbentuk kotak kita buat ya, agar bisa kita lihat volumenya, perputaran volumenya, bentuknya agar cantik. Klik kanan pada daerah kotaknya, kemudian pilih create dan pilih volume. Nah, jadi di sinilah mau kita tampilkan volumenya berapa. Jadi di situ udah ada axis of orientationnya. Jadi X sama dengan 0. Udah sesuai ya, karena dia berputar pada sumbu Y, maka persamaannya X sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu edit area settingsnya ya.
Oke, rectangle dan divisionnya 5 ya, masih 5 divisionnya. Kita klik OK. Nah, jadi gambarnya seperti ini, berbentuk lingkaran. Jadi dia kayak mengelilingi gitu loh, dari kotak itu mengelilingi di daerahnya. Jadi itulah perputaran benda putar di sumbu Y, seperti itu. Nah, tapi itu kan gambarnya belum pala padat kan. Ini pada divisionnya 5. Nah, volumenya 2,56 V. Itulah volumenya. Tapi kita pererat lagi gambarnya, kita perketat lagi divisionnya agar semakin akurat lagi data volumenya gitu ya. Kita bikinlah divisionnya 20. Kita klik OK. Nah, gambarnya udah seperti itu. Udah kayak nyatu gitu loh lingkarannya. Jadi itu kayak apa ya? Kayak mangkuk gitu ya. Kayak cangkir, berbentuk cangkir. Nah, seperti itu. Kita kita perputari. Dan kalau kita klik 2 kali gambar tersebut, maka volumenya itu akan muncul. Nah, kita klik 2 kali di gambar yang kuningnya itu. Ya, sampai dia abu-abu, kita klik yang di bawah, maka tampillah volumenya sebesar 2,66 V. Nah, kalau dia divisinya 2,66. Nah, kita perketat lagi, kita edit settingnya, kita bikin divisionnya itu 100. Jadi makin akurat lagi datanya gitu. Semakin besar divisionnya, maka semakin akurat datanya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tuh gambar yang kuningnya udah makin ini nyatu ya, makin menyatu, kayak nggak ada rongga lagi. Nah, volumenya udah sebesar 2,666 V. Nah, jadi keakuratan datanya udah makin ini ya, mendekat dia, makin mendekat seperti itu. Nah, ini kalau misalnya mau pakai manual itu akan sama hasilnya ya, dengan hasil integral manual, dengan yang ini hasilnya juga sama seperti itu ya. Oke. Jadi inilah tampilannya. Oke deh. Jadi untuk volume benda putar bisa diselesaikan dengan autograph ya. Nah, dengan volume 2,66 V seperti itu. Nah, untuk melihat animasi perputaran dari volume benda putarnya, maka kita bisa ya melihat animasi perputarannya. Klik kanan pada objeknya, kemudian pilih animated object. Nah, di sini deh kita pilih animated setupnya automatic repeat. Speednya kita perbesar, kemudian kita mulai. Oke deh, itu dia daerahnya. Nah, kalau kita pindah-pindahkan arahnya, kita dapatkanlah dia perputaran dari benda putarnya ini gitu. Nah, dia berputar pada daerah yang ini ya, perpotongannya itu kan daerahnya pada sumbu Y. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu deh dia ya untuk mencari volumenya dan untuk menampilkan animasi objeknya seperti itu. Nah, jadi kita dapatkanlah hasil dari soal kita yang mengelilingi sumbu Y ya. Nah, volume benda putar pada persamaan yang ditanya ya, yang mengelilingi sumbu Y adalah sebesar 2,666 V. Seperti itu ya. Nah, semoga dapat aplikasikan dengan baik, digunakan dengan baik, bermanfaat, dan bisa menyelesaikan soal integral dengan cepat seperti itu. Nah, inilah dia pemanfaatan dari aplikasi autograph untuk matematika. Sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat ya. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.